Salam saudara, saya sangat penuh dengan sukacita pada pagi hari ini karena saya dapat menyampaikan message firman Tuhan untuk kita dapat renungkan bersama-sama sempena ibadah kita pada hari Ahad ini di satu tempat yang sangat istimewa, yaitu di Tipsop Ronyo di Simpang Manggayau. Saya percaya ada message yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di mana dan bila saja. Dan kesempatan berada di tempat ini, saya mau kongsikan firman Tuhan yang sangat memberkati saya dan telah memberikan saya satu terang baru secara pribadi. Telah mendengar satu renungan singkat ketika kami menghadiri satu upacara pertunangan anak buah kami. Sangat bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya ini berkat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu terdapat dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 3. Yaitu ayatnya bunyi seperti ini: karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, sebelum selanjutkan firman Tuhan ini, saya mau ajak kita untuk meminta, berharap dan expect di depan Tuhan untuk mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, setiap pribadi kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, dan saya percaya pada saat ini Engkau telah memberikan kepada kami satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk dapat merenungkan lagi firman Tuhan dan bersama-sama dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang berkesan dan impact dalam kehidupan kami. Malah Bapa di sorga, walaupun kami masih dalam hidup dalam dunia ini, tapi memberi kesan yang luar biasa dalam hidup kami yang sebenarnya, itu dalam roh, dalam kasih Kristus, dalam hidup kami yang telah diperbaharui. Walaupun kami belum berada bersama Tuhan di sorga, tapi kuasa Tuhan, kerjaan Tuhan terjadi di bumi ini karena kuasa firman-Mu. Terima kasih di sorga berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, dia katakan. Jadi ibadah kita adalah oleh Roh Allah. Ibadah kita bukanlah ibadah religion ataupun religious activity manusia yang berbentuk agamawi, yaitu perbuatan dan tindakan kita. Malah saya boleh katakan bahwa kegiatan kita di gereja, aktiviti kita melakukan setiap ibadah itu sebenarnya tidak dapat dilihat oleh Tuhan sebagai satu yang bernilai mata Tuhan. Apa yang bernilai mata Tuhan ialah apa yang kita lakukan oleh Roh Allah, di dalam Roh Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini satu yang luar biasa. Karena bila dia katakan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, itu berbicara tentang segala sesuatu yang nampak di sekeliling kita, yang nampak nyata seperti sesuatu yang lebih reality, lebih fakta daripada hal-hal yang kita tidak nampak, yaitu dalam roh. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang sedemikian. Maksudnya percaya kita pada orang-orang sebagai orang Kristen adalah pada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yang dinyatakan oleh Roh Tuhan, apa yang tidak nampak oleh mata, tetapi dinyatakan sebagai benar dan fakta oleh Tuhan sendiri. Saudaraku, saya sangat-sangat terberung dengan firman Tuhan ini. Adalah pernyataan yang dibuat oleh Paulus apabila dia menyatakan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan jikalau dipandang dari satu sudut, karena banyak manusia mau kita mempertimbangkan dalam hal-hal lahiriah juga. Paulus katakan saya mempunyai alasan yang kukuh. Dia katakan sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia katakan jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dan dia ceritakan bagaimana kedudukan dia sebagai orang yang sangat-sangat religius pada zaman dia ataupun pada waktu dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan di sini ayat yang 7, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku itu mungkin merupakan kemahiran kita, mungkin juga pencapaian yang kita perolehi melalui sijil dan akademik dan sebagainya, ataupun juga mungkin kemahiran asas yang kita miliki, kebolehan yang kita miliki, hal-hal yang kita boleh banggakan,
Paulus katakan itu semua kuanggap rugi karena Kristus. Malah dia katakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, semua hal-hal lahiriah ini, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, ini sikap Paulus. Dia tidak mau meletakkan dasar, saya katakan ibadah, kekristenan, kerohanian dia pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, hidup kita sebagai orang Kristen, kita hidup dalam dunia sekarang ini, malam hidup dalam dunia yang kita lihat sebagai reality dalam kehidupan kita. Kita tidak lari daripada segala sesuatu yang memerlukan penglibatan hal-hal yang lahiriah. Tetapi Paulus membawa kita untuk kita melihat dan memiliki cara pikir Kristus, yaitu menganggap semua hal-hal demikian sebagai sampah, sebagai sesuatu yang rugi karena memperoleh Kristus. Maksudnya kita memiliki lebih daripada apa yang kita dapat lihat di sekeliling kita. Saudaraku, ini sangat-sangat penting. Malah dia juga satu yang discourage. Saya katakan discourage, ini perkataan yang negatif, tapi untuk kita merasa putus asa. Orang hanya putus asa bila dia merasa putus asa. Tapi firman Tuhan ini mau kita mendahului sebelum kita mengalami segala musibah atau segala kesan daripada keputusasaan yang kita alami oleh karena kegagalan kita. Tuhan mau kita putus asa lebih awal untuk mengharapkan hal-hal lahir dalam hidup kita, yaitu perkataan saya boleh, saya mampu, saya boleh handle ini, saya boleh urus ini, itu dan sebagainya. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa itu semuanya adalah satu kerugian, satu kegagalan, satu yang hampa. Paulus katakan dia mempunyai segala alasan untuk berbangga dengan apa yang dia miliki. Dari sudut akademik dia, dari sudut pengetahuan tentang agama Yahudi. Tetapi akhirnya dia katakan apabila dia memiliki Kristus, itu semuanya adalah sampah. Karena ketika dia memiliki Kristus, dia memiliki kebenaran yang dia perolehi bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya boleh katakan di sini, aplikasi dalam kehidupan kita. Kita boleh memperoleh sukses dalam kehidupan kita. Kita boleh memperoleh kejayaan. Kita memperoleh sesuatu yang membahagiakan kehidupan kita, keluarga kita. Kita memperoleh berkat. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Berdasarkan hukum Taurat sini merujuk kepada apa yang saya lakukan, apa yang saya achieve, saya capai dalam kehidupan saya, menghasilkan kejayaan, tidak. Tetapi karena pengenalan akan Kristus. Dialah sumber kebenaran dan orang benar diberkati. Luar biasa. Sama untuk firman Tuhan ini, yaitu yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan 6 serta ayat ke-7. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Perkataan segenap hati berbicara tentang pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Segenap hati bermaksud kita sepenuhnya, sebulat hati kita untuk mengharapkan hanya pertolongan daripada Tuhan, bukan pada pengharapan kita pada Tuhan kemudian ada satu bahagian yang kita mengharapkan pada kekuatan kita ataupun pada manusia ataupun pada badan atau institusi dan sebagainya. Tapi kita sepenuhnya berharap hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, akuilah dia. Dan perkataan sangat luar biasa, dikatakan dalam segala lakumu, dalam segala tindakan kita. Mungkin bicara tentang tindakan kita dalam hal-hal urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan biasa, yang normal, yang sentiasa, yang rutin, yang kita biasa lakukan. Firman Tuhan mengatakan dalam segala lakumu, itu terlibat hal-hal yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, malah apalagi dalam ibadah ataupun dalam pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akuilah dia. Maksudnya kita hanya mengaku, kita hanya melihat, kita hanya mengharap bahwa Tuhan sumber dalam segala sesuatu yang kita perlukan.
Dan firman Tuhan mengatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, inilah kunci. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan akuilah dalam segala lakumu. Dan yang ketujuh dia katakan, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Maksudnya bukan kemahiran saya. Atau juga kita tidak mengharap pada kebijakan atau kebijaksanaan orang lain, manusia. Tapi kita berharap pada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau tutup firman Tuhan ini walaupun singkat, tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara di hati kita. Saya mendapat berkat ini, saya melihat ini, dan saya mau mengkongsikan berkat ini kepada saudara jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti apa yang Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. Dia katakan, karena itu kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Kita adalah orang-orang yang bersunat bukan secara daging, tapi secara roh. Tuhan telah menyunat kita. Sunat yang kita terima daripada kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Ketika dia mati untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Darahnya tertumpah supaya Anda dan saya beroleh keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, dan yang beribadah oleh roh Allah, ibadah kita pada roh Allah, dan yang memegah dalam Kristus dan tidak menaruh. Dia katakan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, hal-hal lahiriah, maksudnya hal-hal merujuk pada hal-hal fisikal. Saudaraku, inilah firman Tuhan untuk Anda dan saya. Malah saya boleh katakan bahwa ini yang menyebabkan kita kecewa. Malah kita menghukum diri kita menghukum orang lain karena kegagalan lahiriah yang kita miliki atau lahiriah yang kita harapkan. Itu berbicara tentang orang sekeliling kita. Tapi Tuhan mengatakan bahwa mulai hari ini jangan kita menaruh pengharapan, jangan kita menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, tapi kita hanya berharap pada Tuhan. Jangan katakan bahwa saya boleh, saya mampu, saya boleh urus ini dan saya boleh handle ini. Dari pengalaman saya boleh urus ini, dan jikalau kita mempunyai kejayaan pun kita tidak boleh katakan bahwa ini semua karena apa yang saya telah lakukan. Saudaraku, kuncinya ialah menaruh percaya pengharapan kita hanya pada hal-hal roh, yaitu apa yang Tuhan telah nyatakan dalam firman-Nya sebagai kebenaran untuk Anda dan saya. Haleluya. Saudaraku, inilah firman Tuhan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bersurga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk dapat merenung firman Tuhan. Hamba-Mu telah diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya percaya kami semua diberkati. Berbicara Tuhan, apabila hamba selesai di sini, tapi Engkau terus memberkati kami dengan pewahyuan terang baru yang lebih lagi Bapa surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, sekali lagi saya ucapkan shalom. Saya berada di Simpang Mengayau, tempat yang sangat luar biasa, dan saya percaya tempat ini atau di mana saja Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Amin.